Ternakil. Pro2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. 91,6 Pro2 FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat kreatif untuk di Pro2 RRI, belajar di RRI. Untuk pagi hari ini, hari apa ya? Hari Kamis 22 Oktober 2020. Nah, sebelum kita belajar untuk hari ini sahabat kreatif, sebelum dia kasih kenalan juga gurunya dari mana, kita dengar dulu ada Total Star by Corona. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. Belajar di Pro2 RRI, sahabat kreatif. Tadi udah dengeri lagunya Toto and Star dengan judul lagunya By Corona. Dan saatnya kita harus belajar dulu sahabat kreatif. Hari ini ada salah satu guru dari SMA Negeri 6 Palembang. Ada Ibu siapa ya? Penasaran gak sih? Ada Ibu Umtiah SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu untuk pagi hari ini? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Itu kayaknya kalau dia lihat dari lagi di sekolahan ya Bu ya?
Iya, lagi di Iya, sekolahan. semangat ya Bu ya. Oke, Iya, semangat. Ibu Tiah ini salah satu guru dari SMA Negeri 6 Palembang. Nah, mata pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan topik iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nanti buat teman-teman dari SMA Negeri 6 Palembang silakan. Wow, rame banget. Baru juga mau dibilangin ya. Jangan lupa ketik namanya kamu, kelas berapa, terus pertanyaannya apa nanti untuk ibu gurunya. Kalau gitu kita persilakan dulu untuk ibu guru untuk memberikan materi pembelajarannya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, khususnya anak kelas 12 dari IPA 1 sampai 12 IPS 10 ya. Jadi hari ini kalian bersama ya, yang biasanya belajar sama Pak Amron ya, hari ini kita belajar di program Pro 2 belajar di RRI Palembang. Materi kita hari ini adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Perhatikan ya apa yang Ibu sampaikan, karena di penilaian akhir semester paling tidak ada 10 poin soal keluar dari materi tersebut. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai dalil Al-Qur'an ya. Tentunya anak-anak sudah pernah tahu apakah itu iman ya. Mahwal iman antuk minu nabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai wal yaumul akhir ya. Tentunya yang terakhir percaya adanya qada dan qadar Allah. Pada hari ini kita belajar rukun iman yang kelima ya. Jangan sampai kita tidak tahu secara sengaja orang tanya rukun iman yang keberapa, iman kepada hari akhir, pelajaran SD. Walaupun pelajaran SD tentunya jangan sampai dilewatkan, karena hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita perhatikan screen kita. Iman kepada hari akhir bisa dilihat? Pengertian iman kepada hari akhir, bahwa hari akhir semua benda yang ada di langit tidak beraturan lagi, baik binatang, bulan, matahari dan seluruh planet-planet yang ada di langit akan saling bertabrakan. Gunung-gunung meletus dan hancur, mengeluarkan benda-benda berat yang ada di dalamnya. Semua makhluk akan mati kecuali yang Allah izinkan. Ya. Semua makhluk akan mati kecuali yang Allah izinkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anak-anak, tentunya di dalam Quran surat Az-Zumar ya, kapan hari kiamat itu akan datang? Hari akhir dimulai dengan tiupan sangkakala pertama. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, matilah semua makhluk yang ada di bumi. Sesuai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufikha fis-suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Jadi tiupan yang pertama semua makhluk dimatikan oleh Allah kecuali yang Allah kehendaki, dan tiupan sangkakala kedua semua akan dibangkitkan.
Tanda-tanda. Baik, nama-nama lain untuk hari akhir itu juga bisa dilihat di buku ya. Di antaranya adalah Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab, Yaumuddin, Yaumul Fath, Yaumul Talak, Yaumul Jami', Yaumul Tanat, Yaumul Fajr, dan sebagainya, banyak sekali ya. Lalu macam-macam kiamat ya, macam-macam kiamat itu ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, yang merupakan suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Contohnya adalah kematian ya. Kematian itu adalah tanda bahwasanya kiamat besar itu pasti ya. Nah, lalu diberikan tanda yang kecil, adanya kematian, lalu adanya bencana alam, ya, adanya tsunami, ya, adanya banjir bandang, adanya tanah longsor. Tentunya dengan kejadian itu banyak makhluk hidup, ya, banyak manusia yang meninggal, yang mati, tetapi dalam ukuran yang kecil, jadi sedikit. Itu kiamat sugro. Lalu kiamat kubro, kiamat besar yang akan mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Ibu akan memutarkan video gambaran hari kiamat. Sudah masuk Zoom.
Oke anak-anak, kalian sudah memperhatikan bagaimana gambaran dari hari kiamat. Nah, tentunya ini hari kiamat yang kecil ya. Kalau hari kiamat yang kubro, yang besar, tentunya semua alam semesta ini ya, semua makhluk hidup. Jadi yang namanya semua ciptaan Allah itu dikatakan makhluk hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Tentunya hari kiamat itu datangnya kita tidak tahu, tetapi tanda-tandanya di dalam hadis riwayat Muslim itu sudah dijelaskan berikut tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat sesuai hadis riwayat Muslim. Yang pertama adanya ad-dukhan, yaitu munculnya kabut tebal. Dalam sebuah riwayat disebutkan selama 40 hari kabut tersebut. Lalu kedua, munculnya sosok Dajjal. Yang ketiga, ada binatang ad-dobah, ya, yaitu munculnya binatang yang bisa berbicara layaknya manusia. Selanjutnya matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur. Lalu ada 3 gerhana bulan, yaitu terjadi 3 gerhana bulan dalam satu waktu dan 3 tempat berbeda, di barat, di timur, dan di kawasan Jazirah Arab. Lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, api dari lembah Aden, yaitu munculnya api ini menggiring manusia sampai ke tempat mereka berkumpul. Jadi itu anak-anak bahwasanya tanda-tanda yang akan muncul ya. Jadi apa yang perlu kita persiapkan ya, jangan sampai kiamat tiba ya, kita belum mempersiapkan bekal ya. Jadi perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalin komunikasi dan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rajin beribadah yang khusyuk dan ikhlas karena Allah. Jadi ibadahnya bukan karena orang lain ya, tapi kalian ada kesadaran bahwasanya ada bekal yang akan kita bawa untuk di kehidupan setelah kematian kita. Yang kedua, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi ada hubungan muamalah kita juga harus kita jaga, jangan sampai ada hati yang tersakiti, jangan sampai lisan kita itu bisa menyayat hati orang lain, karena salah satu tanda orang yang beriman adalah mangkana yu'minuna bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada hari akhir, hendaklah falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Lalu lebih berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia, giat beramal, berbuat baik dan berakhlakul karimah selama hidupnya di dunia. Sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia, menjauhi semua perbuatan maksiat, jujur dalam berkehidupan sosial, memiliki sikap bertanggung jawab terhadap apa-apa yang diamanahkan, memiliki sifat adil dalam bertindak dan menentukan segala permasalahannya. Barangkali Mbak Sela ada yang mau ini? Baik komentari. Ibu. Nah sebelum kita ke YouTube channel kita, buat teman-teman yang sudah ikutan absen, jangan lupa nih pertanyaannya, ketik nama kamu, kelasnya berapa, dan pertanyaan untuk Ibu Umtiahnya silakan ya. Nah tapi kalau misalnya pengen ke WhatsApp juga boleh di 085725 kali 916. Kita break dulu ya Bu Guru ya. Nanti kita bakal balik lagi, kita dengar dulu ada Total Star spesial buat kalian semua. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri
mengabdi bagimu negeri jiwa raga Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang terkirat. Berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama, belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Akulah proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar menyerah. Majulah, majulah menang, majulah, majulah menang. Merdeka, merdeka, merdeka.
Masih di belajar di Pro 2 RRI, masih bersama Ibu Umtiah. Ibu Umtiah masih semangat? Insya Allah. Insya Allah. Masih semangat. Oke, kita ke YouTube channel dulu di RRI Palembang. Kita sapai dulu murid-muridnya nih, teman-teman yang sudah ikutan absen ya. Udah rame banget tapi nggak ada yang nanya nih. Ketemu sama Zahra Priski. Oke, kelas 12 MIPA 4. Dan selamat pagi juga Syakira Oktaviani, kelas 12 2 ya. Ketemu sama Wulantri Rizky Indah Tiara, kelas 12 IPS 8. Ada Rahvina Zadia Amanda. Ini yang absen banyak banget. Kita cari pertanyaan dulu yang sudah masuk ke YouTube channel kita. Selamat pagi buat Assalamualaikum Ibu. Saya Mita dari SMA Bina Warga Palembang. Saya ingin bertanya, Oh iya. apakah hari kiamat nanti semua orang muslim akan meninggal terlebih dahulu sebelum kiamat datang? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Winda sudah bisa pindah dari Bina Warga ya, Mita bergabung. Bu, Mita Mita dari SMA Bina Warga. SMA Bina Warga, berarti anak asuhnya Bu Masitoh ya. Salam untuk Bu gurunya. Ya. Dalam suatu riwayat, jadi umat Islam ya, insya Allah itu tidak mengalami ya kiamat kubro ya, karena memang sudah dimatikan ya, sudah meninggal terlebih dahulu ya. Terlepas apapun itu ya, yang jelas itu kan dalam suatu riwayat. Apa yang harus kita lakukan tentunya mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri. Kalau toh tidak menghadapi kiamat besar, tetapi kiamat kecil ya, kiamat sugro itu kan pasti akan menghampiri kita. Jadi kalau kita tidak melewati kiamat besar, tapi kiamat kecil kan kita lewati. Apakah yang sudah kita persiapkan, bekal yang akan kita siapkan itu apa ya? Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan masa depannya dan kehidupan setelah kematiannya. Dia memikirkan kehidupan setelah kematiannya itu akan milih kemana gitu. Kalau memang bekal ya, ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya, yang kalau memang bekal itu yang baik ya, tentunya timbangan kita baik, tentunya akan surga yang akan kita dapatkan. Kalau memang kita pernah berbuat salah, kalau memang Allah memberikan ampunan, tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan berjalan mulus memasuki jannah ya, memasuki jannah, memasuki surganya Allah. Itu Mita ya, semoga Baik. bisa menambah wawasan ke depan. Baik. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu dari Muhammad Nazwan PN 12 IPS 8. Oke. Katanya apa Nazwan ya. Nazwan, apakah wabah penyakit COVID-19 termasuk salah satu tanda kiamat sugro? Pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Nanti ada pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dulu dijawab, silakan Ibu Guru. Baik. Terima kasih Nazwan telah bergabung di program belajar RRI. Ibu lihat absensi banyak sekali yang memang yang ini ya. Apakah COVID-19 termasuk salah satu tanda kiamat sugro ya? Karena yang ditanya kiamat sugro ya. Di antara tanda kiamat sugro itu adalah adanya bencana. Kalau memang ini termasuk wilayah bencana ya, karena bencana di situ tidak disebutkan secara rinci ya. Wabah juga tidak hanya terjadi pada 2019, tetapi pada zaman-zaman sebelumnya juga telah ada wabah yang melanda ya, sehingga perjalanan haji pun ya pernah ditutup pada tahun-tahun tersebut ya. Terlepas dari apapun itu ya, termasuk tanda-tanda. Kalau memang itu kita yakini merupakan tanda-tanda kiamat sugro ya, tentunya bagaimana kita mengambil pelajaran dari wabah tersebut. Jangan sampai ketakutan kita ini melebihi ketakutan kita kepada Allah, sehingga kita lebih takut COVID tetapi Tuhan terlewatkan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga imun kita ya, hidup sesuai protokol kesehatan, tetapi yakinlah ya,
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Itu membuat kita semangat dalam menghadapi hidup. Oke, itu pertanyaan Nazwan yang pertama. Ada kedua nih Bu. Oh iya. Katanya memang kritis kayaknya. kritis ya Bu ya, pinter berarti ya Bu ya. Oke, Iya. ada pertanyaan keduanya. Juara deh. Apa saja upaya untuk menumbuhkan iman kepada hari akhir? Terima kasih Bu. Baik, ya perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir tadi Najwan sudah Ibu sampaikan ya. Paling tidak itu ada 9 poin ya. Bisa juga ditambah ya. Ya menjalin komunikasi dengan Allah tentunya bukan berarti komunikasi secara seperti kita bermuamalah ya. Bagaimana mengintenkan ibadah kita ya kepada Allah ya. Salat itu bagaimana menjaga salat kita itu bisa khusyuk ya. Lalu kita beribadah umum ya, itu niatnya ya bukan karena ria ya, bukan karena orang lain, bukan karena ini ada calon mertua saya harus bersigap untuk ini, tapi bukan karena itu, tetapi hanya karena Allah. Jadi kita siapkan komunikasi ya, komunikasi yang lebih intens lagi, yang tadinya cuma 5 waktu ya sholatnya, kita tambah dengan sholat sunat yang lain. Lalu menjalin komunikasi dengan baik, bermuamalah juga dengan baik. Jangan sampai lisan kita ya, perbuatan kita menyakiti orang lain, baik yang sengaja maupun tidak. Jangan sampai ada yang tersakiti. Itu adalah perilaku juga yang harus kita persiapkan ya. Lalu berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia ya, karena kita tidak tahu maut ya. Kiamat sugro itu diantaranya adalah kematian. Jadi berhati-hati, jangan sampai malaikat Israel datang kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Itu yang perlu kita khawatirkan. Ya, jangan sampai kita ditemui oleh malaikat Israel, karena kita tidak tahu ya. Walaupun kita sudah second kontrak bahwasanya kapan mati kita, kapan dengan siapa kita menikah, itu sudah ada takdir mubramnya ya, takdir yang pasti. Apakah kita berjenis kelamin laki-laki dan sebagainya ya. Itu sudah ada di zaman azali kita ya. Yang jelas sikap kita harus hati-hati dalam menjalani hidup ya. Ingat ketika kematian datang ya, itu kan kiamat juga tapi kiamat kecil. Kita diharapkan ya, kita bermohon kepada Allah ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetaplah hamba ini istiqomah di jalanmu ya Allah, sehingga ketika malaikat Israel datang ya, insya Allah kita dalam kondisi berbuat baik, melaksanakan aktivitas yang baik sehingga bernilai ibadah kepada Allah. Itu Najwan, semoga paham. Oke Nazwan, sudah dijawab langsung sama ibu gurunya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan, jangan lupa ketik namanya, ketik kayak pertanyaan Nazwan ya. Ada nama, ada kelas dan pertanyaannya. Yang lain masih ngabsen, ditungguin pertanyaannya, kita ke WhatsApp dulu ya Bu ya, di 0857 25 kali 916. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Bu. Saya Ica dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Saya ingin bertanya, agar kita tetap istiqomah di jalan yang baik itu seperti apa? Kadang kehidupan ini kan terlalu banyak godaan Bu, apalagi di usia-usia muda seperti saya. Silakan Ibu Guru. Siapa namanya? Siti ya? Namanya Ica dari Muhammadiyah 1 Palembang. Ica. Oke, Ica ya. Ica, salam untuk guru agamanya Pak Edi, ada Bu Fatimah, ada Pak siapa itu? Yang pernah jadi wakil, lupa saya. Salam sama Bapak yang sekarang jadi wakil Ismuba juga. Bagaimana agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Pertama kita tetap bermohon ya, bermohon kepada Allah yang punya hati nih, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tuntunlah hamba untuk tetap di jalanmu ya. Lalu pilih pergaulan ya. Pilih teman ya yang mengajak kita berbuat baik ya. Ada ibarat nih, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi akan kena percikan wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang naudzubillah ya, yang memang peminum ya, mabok ya, kita sehari-hari mungkin tidak kena, tetapi suatu saat kita akan kena imbas dari teman kita tersebut ya. Jadi bermohon kepada Allah ya yang membolak-balikkan hati, tetaplah
hati ini istiqomah di jalan Allah, lalu memilih pergaulan yang membawa kita pergaulan yang baik. Ya, karena pergaulan ini banyak ya, dengan tanda kutip ya. Kalau kalian bergaul dengan gadget ya, dengan medsos ya, pilih ya media yang membawa kamu ya, membawa kalian untuk mengajak beramar ma'ruf ya, berbuat baik. Oke, itu tadi Ica dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Dan buat teman-teman dari SMA Negeri 6 Palembang, silakan yang ingin bertanya. Ini pertanyaannya kebanyakan dari sekolah luar nih. Ayo, yang ingin bertanya nih. Dari luar malah. Iya. Oke, kalau gitu langsung lagi Bu. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ibu, saya Mira. Apakah lingkungan itu mempengaruhi keimanan kita atau tidak? Mira, dari mana Miranya? Mira nggak ditulis Bu, dari sekolah mana? Oke, ya baik Mira, terima kasih. Lingkungan, ya, apakah itu mempengaruhi? Ya, tergantung ya jawabannya. Kalau memang kita bisa terpengaruh, akan mempengaruhi ya. Bagaimana daya tahan kita ya, kuat apa enggak dengan pengaruh lingkungan itu. Kalau memang pondasi iman kita kuat, ya, kita akan tetap istiqomah. Ya. Tetapi ketika kita mudah untuk terbawa arus ya, karena kondisi keimanan kita yang belum kuat, tentunya ada perintah untuk berhijrah ya, berhijrah. Rasulullah itu kan berhijrah juga karena apa? Lingkungan Mekah ya, kondisi Mekah pada saat itu tidak memungkinkan untuk penyebaran Islam untuk menjadi lebih baik, sehingga para sahabat diperintahkan untuk berhijrah dengan membangun kekuatan baru, membangun lingkungan yang baru sehingga dia akan menjadi lebih baik. Kalau memang kuat, ya silahkan untuk bertahan di lingkungan tersebut dengan pondasi-pondasi keimanan. Tetapi kalau memang tidak bisa, tentunya ada perintah untuk berhijrah ya. Berhijrah di sini bukan berarti pindah tempat saja ya, tetapi berhijrah dari kehidupan yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Oke, tadi pertanyaan dari Mira ya. Dan selanjutnya selamat pagi buat Nadia Ismi Wardani, absen nih kelas 12 MIPA 7, Akila, Iqbal, Muhammad Lutfi, Ahmad Reynadi, tapi nggak ada pertanyaannya. Terus ada Muhammad Akbar Zikrah, Assalamualaikum, ada Rabzalis. Dan ini ada pertanyaan, Assalamualaikum Bu, saya Tria dari SMKN 2 Palembang. Oh, dari SMK 2 nih Bu. Katanya mau salam untuk Bu Liberty ya. Bu Liberty, oke. SMK 2. Katanya mau nanya, amalan yang utama di bawah mati itu adalah sholat. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menjaga sholat kita Bu? Baik, Tri dari SMK Negeri 2 ya. Iya. Salam untuk Bu gurunya ya, Bu Liberty. Bagaimana agar amalan sholat kita tetap baik gitu ya? Kita amalan yang utama di bawah mati adalah sholat. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menjaga sholat Bu? Baik ya, menjaga sholat itu ketika sholatnya harus berkualitas tentunya ya. Sholat berkualitas itu dilakukan dengan di awal waktu ya, bukan mengolor-olor ya. Di awal waktu, ketika azan berkumandang itu panggilan orang hidup untuk melaksanakan sholat. Hayya 'alas sholah, ya. Mari kita sholat, segera tinggalkan yang lain ya, kecuali dokter yang mengoperasi. Dokter yang mengoperasi itu memang ada rukhsah, ada keringanan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mati ya pasiennya. Tetapi kalau memang ada pekerjaan yang memang bisa ditinggalkan, ya tinggalkan. Karena Allah harus dinomorsatukan. Nah, kalau kita sudah memahami ini, dan ada kondisi-kondisi yang memang itu membicarakan yang memang untuk kepentingan umat yang memang harus dibicarakan, sehingga ada ruang sedikit ya, nanti akan berjamaah dengan kelompoknya tersebut. Tetapi kalau memang kita dalam kondisi pekerjaan itu sendirian ya, tinggalkan waktu itu ya, penuhi panggilan sholat. Itu sholat berkualitas ya. Jadi kalau memang kita sudah ada rasa ya, bahwasanya Allah itu yang kita utamakan, apalagi panggilan Allah ya. Kita dipanggil guru saja ya. Ayo sini nak,
bercepat. Iya. Ini Allah yang memanggil. Ya, tentunya jangan menyepelekan panggilan sholat. Nah, kalau memang itu sudah terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi habit ya, menjadi karakter ya. Karakter dalam diri ya. Ketika ada panggilan, dia segera melaksanakan. Jadi nggak Apalagi boleh kita ditunda-tunda sudah ya Bu ya. Sholat, iya. Oke, Baik, jadi itu nggak baca. boleh ditunda-tunda lagi ya Bu ya. Kalau sudah azan langsung Iya. ambil wudhu ya. Oke, selanjutnya ini masih dari SMK 2. Assalamualaikum Bu, saya Alifa Salsabila. Katanya mau bertanya, bagaimanakah proses kemunculan Dajjal dan kiranya apa saja hal yang menyangkut datangnya Dajjal tersebut? Baik ya. Itu di nanti siapa namanya tadi? Alifa Alifa ya. dari Bisa SMK 2 Palembang. Bisa dibaca kembali ya hadis riwayat Muslim yang menjelaskan memang Dajjal itu akan muncul ya. Karena yang namanya kita beriman kepada hari akhir itu adalah mempercayai berdasarkan dalil ya. Kalau kita sudah tidak percaya dalil ya tentunya kita pertanyakan keimanan kita ya. Jadi berdasarkan dalil hadis riwayat Muslim tadi munculnya Dajjal ya. Di sini kalau memang masih ada waktu bisa saya share itu ya. Saya share ininya ya. Tapi masih ada waktu dah itu. Masih agak lama di situ tanda-tanda. Kayaknya Saya lebih jelaskan dipersingkat sedikit ya, saja ya. sedikit aja Bu. Ya. Jadi Dajjal ini akan muncul di ketika bumi ini akan mengakhiri ya, ya. Ketika dunia ini akan mengakhiri kehidupannya ya. Namun jangan khawatir ya. Rasulullah sudah berpesan juga ya. Ketika sholat kita kan di tahiyat akhir ya. Ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu dibaca. Lalu upayakan untuk memahami surat Al-Kahfi di 10 ayat pertama. Kalau memang dalam kehidupan kita bertemu ya dengan Dajjal ya, jangan Dajjal sudah muncul kamu baru mencari Al-Quran. Nah, sudah keinjaklah itu. Jadi lafazkan di 10 ayat pertama ya, bagaimana agar kita bisa terlewatkan dari fitnahnya Dajjal tersebut. Dan dalam suatu riwayat itu yang didekati adalah para perempuan ya. Sehingga perempuan itu harus dirumahkan ya, dalam kondisi terkunci, jangan sampai keluar ya, jangan sampai kena fitnahnya Dajjal tersebut. Kita berdoa kepada Allah setelah sholat, kita di tahiyat akhir baca apa yang Ibu sampaikan tadi. Insya Allah ya, kita tidak akan terkena fitnahnya Dajjal tersebut. Amin, 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 amin. Oke, selanjutnya ada Ahmad Syafiq Razan dari 12 MIPA 7. Assalamualaikum Bu, apakah nyawa semua makhluk hidup saat kiamat nanti diambil oleh malaikat Israel? Lalu apakah malaikat Israel nanti menyambut nyawanya sendiri? Baik ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya di Az-Zumar ya, ini malah dalilnya Al-Quran ya. Dalilnya Al-Quran ya. Jadi kata Allah di dalam ayat tersebut, tiupan yang pertama, matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah izinkan ya. Kalau memang Allah izinkan, malaikat Israfil tadi masih tetap ya, karena masih ada tugas ya, kan ada kecuali yang diizinkan Allah ya. Tidak ada penjelasan apakah malaikat Israel itu akan mencabut nyawanya sendiri ya. Di dalam Az-Zumar ya, nanti Syafiq ya baca di ayat Az-Zumar surat ke-39 ayat 68 ya. Dan tiupan kedua semua makhluk itu akan dibangkitkan kembali. Ini ada soal-soal di pembelajaran hari ini di penilaian akhir semester ya, dikritisi ya di jawaban Ibu. Oke, Ya, selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang sama tapi adalah sapa dulu ada Tasya dari SMA Negeri 6 kelas 12-3. Izin bertanya Bu, bagaimana cara yang ampuh untuk menghindari fitnah Dajjal? Tadi sudah dijawab ya Bu ya. Iya, Terus ketemu sama Muhammad Wahyu Adi Saputra kelas 12 MIPA 4. Izin Bu, ketika ada angin lembut yang mewafatkan setiap muslim pada saat itu, apakah kita masih merasakan sakitnya sakaratul maut pada saat itu? Baik, kalau memang kita dapat
pertolongan dari Allah ya. Sama halnya kita menyeberang Shiratal Mustaqim, itu kan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki ya. Jadi karena ini hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang gaib. Kalau memang Allah berkehendak untuk tidak merasakan sakit ya, seperti halnya Nabi Ibrahim tidak merasakan panas ketika api membakar ya, tentunya akan berlaku yang sama dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah tersebut. Oke. Itu Wahyu, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Assalamualaikum Bu, saya Rian dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Saya ingin bertanya, sebagai manusia hamba Allah, apakah kita diberi tanda-tanda untuk diri kita sendiri sebelum kita meninggal? Baik, terima kasih ya. Memang terkadang tuh ada ya, ada setelah terjadi keluarganya itu baru menafsirkan ya. Tentunya bagi ada yang pernah mengalami, tetapi yang menjelaskan si ahli waris. Bukan yang bersangkutan ya. Kalau toh itu bisa diketahui, tentunya seseorang yang meninggal itu akan memilih jalannya dengan membentangkan sajadah ya, dengan sholat sunat, dengan sujud ya, dengan posisi yang memang berposisi untuk yang baik. Kalau memang itu diberikan rasa apa ya, sudah ada rasa gitu bahwasanya saya akan dicabut nyawanya gitu kan. Nah, tapi kebanyakan kan ahli waris ya yang menjelaskan, oh saya tidak ngeh ternyata ini pertemuan terakhir, ini. Nah, yang bisa menafsirkan justru ahli warisnya ya. Tetapi ketika Nabi mau Allah cabut nyawanya, memang itu diketahui ya, ini Nabi ya, ini Nabi diketahui sehingga begitu ada yang ngetuk pintunya, bahwasanya yang ngetuk itu adalah Israel, Fatimah menangis sesedih-sedihnya. Itu Nabi ya, tentunya kita bukan Nabi ya. Kalau memang Allah berikan insting ya. Jadi manusia ini kan punya insting ya, insting kebaikan, bahwasanya saya tidak lama lagi ya, tentunya luar biasa ya, bahwasanya kita termasuk orang-orang yang dipilih ya. Kalau tidak ya tentunya itulah yang bisa kita lakukan, bahwasanya kita mempersiapkan bekal ya untuk kehidupan setelah kematian kita. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan masa depannya dan kehidupan setelah kematiannya. Oke. Ini karena sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebenarnya sih seru banget ya Bu ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan laginya, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, mungkin sebelum kita berpisah nih Bu, untuk hari ini mungkin Ibu Umtiah ada pesan buat teman-teman SMA 6 atau juga sekolah lain sekarang yang sedang mendengarkan belajar di RRI. Silakan Bu Umtiah. Baik, terima kasih anak-anak semua, anak-anak baik yang di SMA Negeri 6 Palembang dari 12.1 sampai 12.10, dan terima kasih juga anak-anak yang di luar sana, baik dari Muhammadiyah 1, dari SMK Negeri 1, dari Bina Warga, dan mungkin ada sekolah lain yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu ya, bahwasanya iman kepada hari akhir itu pasti ya, hari akhir itu pasti datang ya, tetapi manusia tidak bisa tidak tahu ya kapan kiamat itu akan datang, sehingga apa yang harus kita persiapkan adalah bekal ya, baik kematian kecil maupun kematian besar ya. Yang jelas kematian kecil itu pasti. Nah, kita mohon kepada Allah kondisi saat kematian sugro ya, saat kiamat sugro atau kematian, kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Terima kasih, tetap belajar ya, tetap semangat. Persiapkan bekal. Untuk closing statement Ibu ya, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan masa depan di dunianya dan kehidupan setelah kematiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Guru, Ibu Umtiah SAG MPDI yang sudah memberikan mata pelajaran kita, pelajaran agama Islam dan budi pekerti dengan topik kita iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bertemu lagi ya Bu ya. Oke, selamat beraktivitas kembali Bu.
Dan teman-teman, itulah tadi belajar di RRI. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung untuk di belajar di RRI untuk pagi hari ini, Kamis 22 Oktober 2020. Jangan lupa setiap Senin sampai Jumat kamu ada di belajar RRI setiap pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terus kamu setiap Rabunya kita bakal ada di Guru Keliling. Kalau gitu tetap dengerin Pro FM, suara kreativitas. Sampai jumpa. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle.